Oke, udah bisa lihat? Bisa, Pak. Oke, saya. Bisa, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Setelah pertama kita belajar masalah permintaan, penawaran, kemudian elastisitas. Kita kemudian setelah ini, saat ini dan seterusnya kita akan belajar mengenai perilaku pelaku ekonomi. Yaitu ada dua ya, perilaku konsumen dan minggu depan perilaku produsen. Nah, perilaku konsumen ini salah satu topik yang menarik karena ini sama saja kita mempelajari diri kita sendiri gitu ya. Karena kita sendiri ya sebagai mahasiswa dan akademisi itu kebanyakan kita berperan sebagai konsumen gitu. Nah, secara umum ya ada beberapa pengertian tentang perilaku konsumen. Tapi pada intinya adalah perilaku konsumen itu adalah bagaimana konsumen itu bertindak ya, berperilaku dalam memilih, mencari, memutuskan untuk membeli atau tidak, dan bagaimana menggunakan dan mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Intinya dia adalah proses memilih, kemudian memutuskan untuk membeli dan mengevaluasinya. Tentu saja karena kita berhubungan dengan manusia, sebenarnya perilaku konsumen ini cakupannya banyak. Tidak hanya secara ekonomi ya, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologi dan juga sosial budaya. Karena konsumen ini kadang-kadang berperilaku tidak seperti perilaku ekonomi ya. Asal barang murah, banyak manfaatnya, ya dibeli. Padahal kenyataannya konsumen itu dalam memutuskan itu banyak hal. Dan itu banyak dipengaruhi oleh psikologi dan juga sosial budaya. Mungkin seseorang akan membeli baju misalnya warna merah, ya misalnya ya, karena dia suka dengan warna merah. Meskipun baju warna merah mungkin lebih mahal dibandingkan baju warna putih misalnya, atau sebaliknya. Nah itu kan aspek psikologi. Dan di lain pihak bisa juga dipengaruhi oleh sosial budaya. Contohnya di Kalimantan Selatan misalnya, orang Banjar itu lebih suka beras yang rada-rada keras, ya, dibandingkan dengan beras unggul atau beras yang pulen atau yang lama, kata orang Banjar ya. Padahal harga beras unus itu lebih mahal. Kenapa? Itu karena memang ada aspek budaya di situ. Ya sama saja secara umum misalnya kenapa umat Islam lebih milih daging sapi ya. Meskipun misalnya ya daging babi itu lebih murah. Itu karena memang agama juga berperan di situ. Nah, jadi perilaku konsumen ini sangat luas cakupannya. Itulah mengapa nanti di agribisnis itu ada mata kuliah yang namanya perilaku konsumen. Itu nanti akan dibahas semua, mulai dari aspek ekonomi, psikologi, dan sosial budaya juga. Termasuk kenapa para pengiklan itu menggunakan influencer misalnya saat ini ya, menggunakan artis-artis, menggunakan selebgram untuk mengiklankan produknya. Gitu. Itu akan dipelajari nanti. Tapi di pengantar ilmu ekonomi kita hanya fokus pada alasan-alasan ekonomi, bahwa orang memilih barang itu yang harganya murah dan juga kegunaannya itu yang penting tuh lebih banyak. Jadi aspek-aspek sosial budaya, psikologi mungkin tidak dipelajari di mata kuliah ini, tapi nanti akan dipelajari di mata kuliah yang lainnya untuk yang dari prodi agribisnis itu. Mungkin nanti mudah-mudahan dari prodi yang lain mungkin bisa, kalau tertarik dengan perilaku konsumen itu nanti bisa bergabung mungkin itu ya. Nah,
secara umum ya, perilaku konsumen itu untuk mempelajarinya itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan ordinal ya. Nah, pendekatan ordinal ini ya, daya guna atau kita menyebutnya utilitas ya, ini tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur. Yang bisa dilakukan itu adalah kita mengurutkan kebutuhan itu. Misalnya pulpen dan pensil, kita nggak bisa mengukur kegunaan mana yang lebih baik, ya, utilitas mana yang lebih baik. Ya. Tapi kita bisa mengurutkan. Kita lebih perlu pensil atau pulpen, seperti itu. Atau sama saja misalnya kita memilih mau beli makanan atau membeli pakaian gitu. Mungkin sama-sama pentingnya daya gunanya juga mungkin susah diukur mana sih yang lebih berguna antara makan dengan pakaian. Tapi kita bisa mengurutkan. Nah inilah pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini mengurutkan ya sesuai dengan ordernya. Nah pendekatan ordinal ini memiliki asumsi ya konsumen ini rasional. Kepuasan konsumen dapat diurutkan. Artinya kalau kita menggunakan mengkonsumsi makanan dan menggunakan pakaian, itu kepuasan mana yang lebih tinggi. Artinya lebih tinggi ini diurutkan itu. Jadi kita tidak bisa mengukur misalnya berapa unit sih kepuasan itu. Nah kemudian asumsinya itu konsumen itu misalnya lebih banyak barang dibandingkan sedikit. Ya, asal punya barang banyak, nah itu kepuasannya mungkin meningkat. Nah kelemahannya ya ini bisa asumsi kepuasan konsumen atau daya guna barang itu dapat diukur dari satu kepuasan. Ya, kelemahannya di sini. Jadi memang ada pelanggaran asumsi ya kita di sini. Dan ini bisa, jadi di sini ya, kepuasan konsumen ini bisa dibandingkan. Dan perbandingannya itu berbeda antara satu konsumen dengan yang lain. Nah inilah kelemahannya. Nah kemudian ada pendekatan kardinal. Nah ini daya guna suatu barang atau kepuasan konsumen itu bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Tapi ini memang sifatnya abstrak memang, ya karena kalau kita ber apa ya, kalau kita mempelajari kepuasan konsumen atau perilaku konsumen itu memang ukurannya itu bersifat abstrak. Kita tidak bisa menilai secara apa ya, secara akurat apa besarnya suatu utilitas atau tingkat kepuasan konsumen. Tapi di sini kita menggunakan asumsi ya bahwa barang itu bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Biasanya diukur misalnya satu utilitas, dua utilitas, dan seterusnya. Nah, berapa sih satu utilitas ini? Berapa sih? Gitu ya. Nah, ini tergantung pada subjek, tergantung pada konsumennya yang menilai. Jadi tidak ada ukuran yang tepat. Kalau ukuran jarak kan bisa diukur misalnya kilometer, meter, eh, mile, dan lain sebagainya. Tapi kalau utilitas ini berapa besarnya utilitas ini tergantung dari subjek yang menilai. Nah, asumsinya ya konsumen ini rasional, itu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, kemudian ada hukum diminishing marginal utility. Ini maksudnya adalah semakin banyak kita mengkonsumsi, itu peningkatan kepuasannya itu semakin turun.
ini mirip seperti kalau kita minum ya dalam keadaan haus, minum 1 gelas, wah merasa puas. Tambah 1 gelas lagi, oke, masih puas. Tambah 1 gelas lagi, mungkin kepuasannya udah berkurang gitu kan. Tambah lagi, mungkin kita udah kembung nih. Tambah lagi, makin tidak puas. Nah ini yang disebut dengan diminishing marginal utility. Tambahan utilitas makin menurun dengan bertambahnya konsumsi. Kemudian pendapatan konsumen tetap dan uang ini memiliki nilai yang tetap. Nah, kalau kita gambarkan ya, ini ya diminishing marginal utility di sini ya. Ini total utility ya, di jumlah barang. Nah, semakin meningkat jumlah barang yang kita konsumsi, itu kepuasan makin naik, total utilitasnya makin naik, kepuasan makin naik. Tapi lama-kelamaan perubahannya ya, semakin banyak kita konsumsi, perubahan utilitasnya atau marginal utility-nya itu makin lama makin turun. Makin merasa tidak puas sampai mencapai maksimum. Saat kepuasan maksimum tercapai, kalau kita tambah barang lagi, itu kita bukannya tambah puas, kepuasan kita makin menurun. Gitu. Nah ini cara membacanya seperti itu. Sama saja nanti kalau kalian di agronomi atau tanah ya, nanti kalian akan belajar mungkin pemupukan. Ya. Awalnya mungkin kalau ditambah pupuk, tanaman itu akan bertambah dengan subur. Ditambah terus lama-kelamaan, kalau sampai mencapai maksimum, kalau ditambah pupuk lagi, tanaman itu malah bukannya subur, malah akan tumbuhnya tidak subur lagi, gitu. Bahkan bisa saja mati. Nah, seperti itu. Nanti kalian juga akan belajar marginal diminishing of marginal utility. Jadi ekonomi kita menyebutnya diminishing marginal utility, mungkin nanti di agronomi atau tanah dan tanah mungkin disebut dengan marginal diminishing of marginal production atau apa. Tapi ini memang berlaku umum tidak hanya di ekonomi tapi juga di program studi yang lain, bidang ilmu yang lain. Nah, ini yang mulai agak rumit ya. Nah, kita di ekonomi ini kebanyakan menghitung ya. Nah, ini ada beberapa asumsi juga ya. Ini kepuasan konsumen satu barang dapat diukur dengan satuan uang. Maksudnya di sini semakin banyak uang, yaitu makin banyak barang yang bisa dibeli dan kepuasan konsumen makin tinggi. Ini asumsinya di sini. Padahal kenyataan di lapangan mungkin kan karena yang namanya kepuasan konsumen itu tidak hanya secara materi tapi juga imateri ya kan. Tapi itu nanti akan dipelajari di perilaku ekonomi lanjutan ya. Itu akan dipelajari nanti bahwa kepuasan konsumen ini tidak hanya bersifat materi tapi juga non materi ya. Psikologi dan lain sebagainya. Itu akan nanti dibahas. Tapi untuk di ekonomi ini kita asumsi bahwa semakin banyak uang itu semakin puas seperti itu. Konsumen itu berusaha memaksimumkan kepuasan total. Jadi semakin banyak pendapatan itu diharapkan semakin banyak dia mengeluarkan uang itu diharapkan tambahan kepuasan itu akan semakin meningkat. Jadi perbandingannya antara jumlah uang yang dikeluarkan atau ini harga barang ya itu naik seiring dengan harga barang naik atau eh, pendapatan konsumen naik itu tambahan kepuasan juga akan semakin meningkat. Tapi juga yang namanya ekonomi kita belajar bahwa sumber daya itu terbatas.
Jadi kepuasan konsumen itu juga ada batasnya, yaitu pendapatan, atau kita menyebutnya garis anggaran. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, berlaku the law of diminishing marginal utility ya, hukum peningkatan utilitas yang semakin berkurang. Nah, kalau kita belajar matematika ya mungkin nanti ya setelah UTS ya, kalian akan belajar mengenai diferensial ya atau turunan. Jadi suatu fungsi itu akan mencapai maksimum saat turunan dari fungsi itu sama dengan 0. Seperti ini ya, pada gambar ini. Sebenarnya fungsi total utility itu mencapai maksimum saat turunannya atau marginal utility-nya itu sama dengan 0 di sini. Nah, itu kalau kalian belajar matematika nanti mudah-mudahan bisa mengerti. Ya. Ini karena memang untuk semester ini pengantar ilmu ekonomi ini di semester 1 kan. Padahal biasanya di semester 2 jadi lebih mudah memahami karena kalian sudah punya bekal matematika. Nah, ini contoh ya antara jumlah barang yang dikonsumsi, total utilitasnya, dan juga perubahan atau marginal utilitasnya. Marginal utilitas ini didapat dari ini, dari 15 dikurang 0 sama dengan 15. Jadi marginal utilitas ini perubahan ya. Saat konsumsi 0 ya utilitasnya 0. Saat konsumsi 1 menjadi 15. Nah, perubahannya ini yang disebut dengan marginal utility di sini. Nah, ini 13 ini juga sama, 13 ini dapatnya dari 28 dikurang 15. Kemudian 11 ini dapatnya dari 39 dikurang 28 dan seterusnya sampai mencapai maksimum ini mungkin sekitar 62 ya, perubahannya 0. Selanjutnya kalau ditambah lagi mengkonsumsi barang lagi, mungkin kepuasannya sudah berkurang gitu. Sehingga perubahan marginalnya atau marginal utilitasnya, perubahan utilitasnya itu menjadi negatif. Nah, ini suatu contoh soal ya. Ini contoh saja untuk menghitung total utilitas maksimal. Nah, totalitas maksimal itu tercapai saat harga barang itu sama dengan nilai marginal utilitasnya. Nah, jika misalnya harga barangnya itu 4, maka berapa agar mencapai jumlah barang yang dikonsumsi berapa agar mencapai kepuasan yang maksimal. Nah, tinggal dimasukkan kan P-nya nilai rumus ini ya. Tinggal dimasukkan dengan 4 hingga didapatkan jumlah barang yang dikonsumsi itu sama dengan 6. Dengan barang jumlah produksi yang dikonsumsi ini sama dengan 6, maka total kepuasannya atau total utilitasnya itu dapat dihitung ya. Tinggal dimasukkan X-nya sama dengan 6, sehingga didapat total utilitasnya itu sama dengan 60. Nah, di sini terlihat bahwa saat mencapai 6, ya, saat mengkonsumsi sebesar 6 unit, maka perubahan marginalnya itu sama dengan 4. Kalau konsumsi 4, perubahannya itu
8 perubahan marginalitas ini. Nah, karena tadi ya, totalitasnya itu mencapai maksimum saat harga sama dengan marginalitasnya, ya, maka kita ganti ini, marginality-nya itu diganti dengan harga di sini. Nah, kalau kita lihat, ya, ini adalah kurva permintaan, ya kan, yang sudah kita pelajari. Jadi kurva permintaan ini adalah turunan dari kurva marginal utility-nya. Nah, inilah mengapa kurvanya bentuk seperti ini. Nah, ini sumbernya dari kurva marginal utility. Ini. Jadi mudah-mudahan bisa memahami ya, kenapa kurva permintaannya seperti ini. Ya, ini kurvanya ya. Kenapa kurvanya seperti ini? Ini karena sebenarnya ya ini turunan dari kurva marginal utility-nya. Jadi kalau kita urutkan ini, kenapa kurva permintaan bentuknya seperti ini ya? Nah, ini karena sumbernya juga dari sini gitu. Awalnya dari total utility, eh, total utility, kemudian turun menjadi kurva marginal utility, dan terakhir itu turun menjadi kurva permintaan. Ya, ini kan kurva permintaan ya. Nah, itu. Nah, kurva permintaan konsumen, ya, ini kan kurva permintaan konsumen ya, konsumen satu, anggap saja sebagai konsumen satu. Kalau digabungkan dengan konsumen yang lain, konsumen B, C, dan seterusnya digabung, itu akan menjadi permintaan pasar. Nah, ini yang nanti akan dipelajari setelah UTS nanti, ya, karena kita belajar tentang ekonomi makro nanti ya, setelah UTS. Nah, ada yang disebut dengan surplus konsumen. Surplus konsumen ini adalah selisih harga, ya, selisih harga tertinggi dari kemampuan konsumen untuk meminta lebih rendah ya, dengan jumlah barang yang diminta lebih banyak. Jadi inilah surplus konsumen itu terletak di segitiga ini. Nah, ini surplus konsumen. Nah, tapi memang model utilitas kardinal yang baru kita pelajari tadi itu memang ada beberapa kelemahan ya. Nah, utilitas suatu barang ini sulit untuk diterapkan. Seperti yang saya bilang tadi, masing-masing orang itu memiliki tingkat menilai tingkat utilitasnya itu berbeda. Ya. Contohnya begini, KTP misalnya, bagi satu orang, KTP saya itu sangat berharga, jangan sampai hilang. Tapi bagi orang lain, KTP saya ini nggak begitu berharga gitu. Buat apa gitu ya. Seperti misalnya cincin kawin misalnya ya. Bagi orang yang sudah menikah, cincin kawin itu lebih berharga dari apapun gitu. Kalau bisa jangan sampai dijual gitu. Tapi bagi orang lain, cincin kawin itu ya cuma ya emas itu saja, itu seharga emas berapa gram gitu. Nah ini
Nah, tadi diasumsikan bahwa konsumen ini rasional. Tapi kenyataannya ya, sifat rasional konsumen ini sangat dipengaruhi oleh sifat emosional, ada pengaruh iklan, lingkungan, gengsi, kemudian sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi konsumen yang benar-benar rasional itu tidak ada. Pasti ada dipengaruhi oleh emosi, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini yang akan dipelajari di mata kuliah perilaku konsumen untuk prodi agribisnis nanti. Itu akan dipelajari bagaimana pengaruh iklan, lingkungan, dan juga gengsi yang mempengaruhi rasionalitas konsumen dalam memilih suatu barang. Nah, kemudian konsumen itu memutuskan untuk membeli produk jika harga atau manfaat produk itu sama atau sebanding. Artinya harga itu harus sesuai dengan manfaat produknya. Itu realitas yang sebenarnya. Tentu saja ya sesuai ya kalau kita beli barang yang lebih mahal, tentu saja eh, manfaatnya juga harus banyak gitu. Nah, kemudian atribut suatu barang itu dapat diukur dengan kualitas dan harga produk. Ya. Misalnya produk makin mahal itu juga biasanya makin berkualitas, ya kan? Produk antara produk asli dengan KW kan terlihat jelas gitu. Kualitasnya lebih baik dari kualitas itu lebih baik untuk produk yang asli dibandingkan dengan produk yang KW misalnya seperti itu. Sama saja misalnya seperti HP misalnya. HP yang punya kamera itu harganya pasti lebih mahal dibandingkan dengan HP yang mungkin tidak punya kamera misalnya. Atau HP dengan kamera tunggal itu akan lebih murah dibandingkan dengan HP yang kameranya sampai 4 biji misalnya. Itu realitasnya ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan uh, modal utilitas secara ordinal yang kita bahas tadi di awal ya, bahwa konsumen ini tidak dapat diukur dengan satuan apapun, tapi bisa diurutkan. Ya. Jadi kepuasan konsumen ini semakin dipengaruhi oleh bagaimana dia mengkonsumsi barang-barang yang lain sesuai dengan urutannya. Nah, karena sumber daya terbatas, ya, anggap saja misalnya ada dua barang ya, yang dikonsumsi, X dan Y. Tapi karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan terbatas, sumber daya terbatas, kita tidak bisa mengkonsumsi barang X dan Y ini seenaknya gitu. Kalau kita menambah konsumsi barang X, berarti kita harus mengurangi konsumsi barang Y. Karena kita harus memilih, ya kan? Bagi konsumen harus memilih, karena sumber daya terbatas. Nah, bagaimana supaya konsumen itu mencapai kepuasan maksimum? Ya, kombinasi apa barang Y dan barang X-nya itu supaya mencapai kepuasan maksimum? Karena barang X ini memiliki utilitas dan juga harga yang berbeda. Sementara kita dibatasi oleh pendapatan atau kita menyebutnya garis anggaran atau budget line. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan konsumsi barang X dari X1 ke X2, ya, naik di sini ya, tentu saja sebagai imbalannya terpaksa kita menurunkan konsumsi barang Y dari Y1 ke Y2.
Dan sebaliknya, jika kita mau meningkatkan konsumsi barang Y, ke Y2 ke Y1 meningkatkan ya konsumsinya, sebagai korbanannya kita juga harus mengurangi barang X yang kita konsumsi. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa, berapa banyak jumlah barang yang dikonsumsi X dan Y agar mencapai kepuasan yang maksimum. Gitu. Nah, kalau kurva indifference ini menggambarkan tingkat kepuasan yang sama. Artinya kalau kita mengkonsumsi di B, misalnya di titik B, itu sama dengan kita kepuasannya itu sama dengan kita mengkonsumsi di titik A. Dengan mengkonsumsi barang sebanyak X1 dan Y1. Itu sama kepuasannya dengan kita mengkonsumsi barang Y2 atau Y1. Tapi karena kita dibatasi oleh anggaran ya atau pendapatan atau uang yang kita miliki, maka kita juga harus menghitung berapa sih sebaiknya kita mengkonsumsi Y1, Y, dan konsumsi X. Saya jelaskan tadi ya. Nah, kurva indifference ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya slopnya seperti ini. Biasanya cembung ke titik origin, selalu cembung, selalu miring seperti ini, tidak lurus ya. Dan tidak berpotongan satu dengan yang lain. Nah, kurva indifference ini tidak selalu seperti ini ya. Ada beberapa tidak harus selalu satu seperti ini. Nah, ini ada beberapa kurva indifference. Kalau kita ingin meningkatkan dua-duanya, kita bisa meningkatkan konsumsi kedua barang ya, X dan Y, itu kita bisa menaikkan kurva indifference-nya, menggeser dari C1 ke C2. Tapi kurva indifference mungkin berpotongan seperti ini. Nah, semakin kita ingin meningkatkan konsumsinya, itu semakin kita bisa menggeser kurva indifference ke contohnya seperti ini ya, titik-titik ini A, B, C, D, E ini memiliki tingkat kepuasan yang sama. Ya, tapi ingat, kita menambah konsumsi Y itu berakibat berkurangnya konsumsi X. Nah, perubahan ini ya, itu disebut dengan marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. Tingkat perubahan substitusinya. Karena kita menggantikan ya barang X karena barang Y meningkat. Seperti itu. Ini seperti ini cara membacanya. Nah, kemudian ada garis anggaran atau budget seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sumber daya kita terbatas, maka untuk ada batasan untuk meningkatkan kepuasan. Tentu saja sebagai manusia kita kepuasan itu tidak pernah tercukupi ya. Kita selalu merasa tidak puas, ingin lebih dan lebih. Tapi apa daya kita memiliki batasan anggaran, garis anggaran ya. Uang kita terbatas untuk memenuhi. Sehingga ya karena kita konsumsinya itu tidak terbatas, sedangkan kita punya batasan, itu kita perlu mencari tahu bagaimana kepuasan yang maksimum itu gimana gitu, agar tidak melebihi garis anggaran dan semua anggaran itu tercapai. Nah, garis anggaran itu bisa berubah ya karena meningkatnya pendapatan seperti ini ya, atau misalnya harga barang X turun sehingga kita bisa membeli lebih banyak barang X. Ya. Jadi
pergeserannya itu kalau anggaran naik atau pendapatan naik bergeser secara searah gitu ya. Dan kalau harga X turun, ini biasanya membentuk sudut seperti ini. Nah, ini kalau kita gabungkan antara garis anggaran dengan kurva indifferent tadi ya, nah terlihat seperti ini. Titik A dan B ini kepuasan konsumen belum optimal karena masih bisa ditingkatkan karena kita punya anggaran segini yang garis biru ini. Kalau di C, nah ini maksimum karena garis anggarannya ini bersinggungan atau menyentuh dengan kurva indifferentnya. Nah, ini kan bersinggungan di sini. Jadi C ini mencapai optimum ya. Nah kalau D, titik D ini tidak mungkin karena anggarannya cuma segini ya. Kalau ini berlebihan anggaran gitu ya. Nggak bisa, sebetulnya ini tidak bisa dicapai. Karena anggarannya tidak sampai segininya gitu. Jadi titik optimum ini ada di titik C. Nah, di titik C inilah tercapai ini keseimbangan konsumen. Itu tercapai saat perbandingan antara harga barang X dengan barang Y-nya. Tanda negatif ini bukan ini artinya nilainya negatif, ini hanya merupakan tanda tanda bahwa kurvanya ini kurvanya seperti ini ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini hubungannya. Nah, ini ada tambahan ya, sedikit. Ini tambahan saja, ini agak rumit memang. Nanti kalian akan mempelajari di agribisnis di teori ekonomi mikro ya. Kita akan mempelajari lebih lanjut ini. Dan juga di ekonomi produksi ya. Ini sebagai tambahan bahwa kurva indifference ini semakin meningkat anggarannya, kurva indifference juga semakin bergeser. Titik optimumnya juga semakin bergeser karena anggaran naik dari A1, A2, dan A3. Nah, jika titik-titik ini digabungkan, ini disebut dengan ICC, Income Consumption Curve. Nah, kalau diturunkan, ICC ini membentuk apa yang disebut dengan kurva Engel. Jadi, kurva Engel ini adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Artinya kalau pendapatan naik, itu jumlah barang yang dikonsumsi juga akan naik. Nah, kemudian ada price consumption curve ya. Seperti tadi, kalau ini harga barang X turun, ini kurva anggaran akan semakin bergeser dari A1, A2, dan A3. Nah, di titik keseimbangan ini akan disebut dengan price consumption curve. Dan ini kalau diturunkan, ini akan menjadi kurva permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Dan ini kalau harganya semakin turun, jumlah yang dikonsumsi akan semakin meningkat. Nah, ini jadi kurva permintaan ini juga diturunkan dari sini. Kemudian ada efek pendapatan dan efek substitusi ya. Ini jika pendapatan naik, kemudian ada efek substitusi juga. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di teori ekonomi mikro ya. Dan selebihnya mungkin bisa dibaca. Maaf, saya tidak banyak bisa menjelaskan. Kemudian ada barang inferior. Nah, ini kalau pendapatan naik, permintaan barang inferior itu malah akan turun. Misalnya untuk produk-produk yang
apa ya, yang erat kaitannya, maaf, misalnya dengan penduduk miskin. Misalnya kalau pendapatan naik, konsumen akan beralih dari misalnya dari makan singkong ke makan beras misalnya. Kemudian ada barang given. Nah, ini barang given ini kalau harga naik itu permintaan malah naik pula. Nah, ini kan berbeda dengan hukum permintaan. Kalau harga naik, permintaan itu akan turun. Tapi kalau untuk khusus barang given, kalau harga naik, permintaan juga akan naik. Contohnya bisa dibaca di sini ya. Kalau harga beras naik, konsumen tidak mampu membeli daging, sehingga supaya energi tetap tercukupi, itu nambah pembelian beras lagi, karena tidak mampu lagi membeli daging. Misalnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya akhiri kuliah ini ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan melalui WA atau telepon, atau nggak masalah. Cuma untuk hari ini kelihatannya agak slow respon. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan lewat WA saja. Nanti kita didiskusikan di grup. Mohon maaf, terpaksa saya tutup kuliah ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa absennya. Jam 9 tetap post test. Ya. Mudah-mudahan sukses post testnya. Minggu depan kita ketemu dengan mempelajari perilaku produsen. Oke, saya akhiri kuliah ini. Jangan lupa jaga diri kalian dan keluarga. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam.